Oke. Oleh karenanya saya akan jalankan, kebetulan di komputer saya sudah ada, saya akan jalankan software JAS-nya. Oke, atau sebelum menjalankan software JAS, eh, kalian itu harus siapkan data, ya, siapkan data. Nah, datanya bisa dari Excel. Oke, saya akan perlihatkan, saya akan ambil contoh data ya. Oke, ini adalah software Excel saya, pasti sudah sangat familiar dengan Excel. Saya akan open datanya. Ini data yang coba saya akan demokan. Nah, ini ya. Ini adalah data saya. Kebetulan saya punya data IPK mahasiswa Fakultas MIPA. Ya. Ini adalah IPK Fakultas MIPA. Ada keterangan yang lain di kolom A itu adalah prodinya. Di kolom B ini jenis kelaminnya. Di kolom C ini adalah IPK-nya. Ya. Totalnya ada sebanyak 1242 berarti ya. 1242. Ini sudah disorting ya dari IPK terendah sampai IPK tertinggi. Ada 6 orang nih yang IPK-nya ini 4 sempurna ya. Tapi SKS yang ditempuhnya beda-beda. Ini mahasiswa aktif ya. Mungkin ada yang baru 1 semester, mungkin ada yang sudah 7 semester dan seterusnya. Oke, ini coba kita akan olah ya menggunakan software JAS, utamanya pengen buat histogram. Nah, pertama, si data ini kita harus save sebagai, jadi si data ini harus di-save dengan tipe file yang lain. Ya, tipe filenya apa? Adalah ini, save as ya. Nah, tipenya adalah ini. Tipenya adalah CSV. Mana CSV? Nah, ini. Tipe CSV kelihatan? CSV. CSV itu C-nya koma, S-nya itu separated. Separated itu artinya dipisahkan. Kemudian V-nya itu ada value. Jadi data-data di dalam file kita satu sama lain dipisahkan oleh koma begitu ya. Jadi save-nya sebagai CSV ya, sebagai CSV. Oke. Nah, karena saya sudah saving, ini ada filenya di sini IPK FMIPA ya. Jadi save-nya sebagai CSV. Oke, kalian save. Nah, setelah save, maka sekarang kita sudah punya file dari data ini yang tipenya tipe CSV ya. Yang tipe CSV. Oke, ini udah bisa kita tutup Excel-nya. Ya. Sudah bisa kita tutup. Sekarang kita akan panggil di software kita. Ya. Tentu sebelumnya kalian harus sudah installkan ya softwarenya. Nah, ini penampakan dari software JASP ya, dari JAS ya. Jadi JAS ini adalah open source project, artinya memang software yang gratis ya. Yang gratis dan ini sangat populer di komunitas psikologi. Oke, saya akan panggil datanya, open data file. Ini ya dari sini. Open. Nah, panggil yang tadi ya. Yang tadi saya simpan di mana? Sebentar, saya simpannya di D data. Nah ini ya, tipe filenya ada CSV salah satunya di sini. Jadi panggil CSV. Yang tadi sudah saya saving adalah ini. IPK FMIPA ya. IPK FMIPA. Oke, saya open.
Nah, ini datanya. Ya. Langsung di sini kita lihat sudah berhasil dibaca oleh software JAS, ya. Kolom pertama prodi, kolom kedua jenis kelamin, kolom ketiga IPK. Nah, ini harus pahami mengenai tipe-tipe dari data. Ya. Kalau prodi itu ada statistika, ada matematika, ada farmasi ya kalau di MIPA. Makanya dia tipenya adalah tipe nominal, kategorikal. Ya. Nah, ini lambangnya itu kalau di JAS adalah bentuk tiga roda kayak gini, tiga lingkaran kayak gini. Ini bisa diklik ya. Kalau nanti mungkin tipe datanya belum sesuai, ini harus disesuaikan. Klik. Nah, jadi apakah ordinal, ataukah nominal, ataukah scale. Nah, scale ini adalah interval atau rasio ya. Karena prodi ini adalah nominal, maka saya pilih nominal. Jenis kelamin juga sama, ya. Klik aja di sini, pastikan tipe datanya adalah nominal. Nah, IPK, klik here to change column type ya. Jadi tipe kolomnya apa? Tipe variabelnya apa? IPK itu adalah interval atau rasio. Ini udah di materi pertama, ya. Kalian harus ingat-ingat kembali. Jadi klik di sini, pakainya scale, ya. Sekarang udah berhasil dibaca ini datanya, ya. Tadi ya 1200 berapa? 1242 ya, betul ya? Oke. Sekarang saya akan buat histogram. Histogram itu adanya di mana? Adanya di deskriptif kayaknya di sini. Jadi klik deskriptif ya. Kemudian pindahkan ya variabel-variabel yang kita punya ini yang mau diolah histogramnya itu ke sebelah kanan ke sini. Dalam hal ini kita ingin membuat histogram dari IPK ya. IPK pindahkan ke sini. Oke. Sudah kita pindahkan. Nah, selanjutnya histogram itu ada di sini, di plot sini. Plot, ada klik di bawah. Nah, pilihnya ini, distribution plot. Oke. Oke, jadi lihat inilah hasilnya. Ini adalah histogram dari IPK mahasiswa Fakultas MIPA. Ya. Nah, ini dibikin berapa kelas ini? Bisa dilihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata dibikin 15 kelas. Nah, kita bisa sesuaikan kalau kelasnya mau kita ubah. Ya. Di mana? Di sini. Ya. Bukan di sini nih. Ini di sini. Bin width type-nya kita ubah menjadi manual. Nah, kemudian number of bin. Number of bin itu banyak kelasnya. Banyak kelasnya mau berapa? Misalnya, kalau IPK sih biasanya 0 sampai setengah, setengah sampai 1, 1 sampai 1,5 ya. Berarti berapa kelas? Kalau dari 0 sampai 4 setiap intervalnya lebarnya setengah berarti ada berapa kelas? Ada yang bisa jawab? Dari 0 sampai 4. Mau dibikin setengah, setengah panjangnya. Berarti harus ada berapa kelas? Betul, 8 ya. Jadi di sini diganti nih number of bin-nya. Bin itu adalah kelas ya. Ini kita ganti jadi 8 nih. Ya. Enter. Nah, maka sekarang udah berubah tuh. Ya. Jadi 8. Ya. Lihat di sini. Yang terakhir 3,5 sampai 4, 3 sampai 3,5, 2,5 sampai 3. Ya. Ternyata nggak ada yang di bawah 1 ya.
Nggak ada yang di bawah 1. Jadi dia paling kecil itu 1. Ya, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Mau berapa banyak kelasnya. Di sini ya diubahnya. Bin with type-nya diubah menjadi manual. Gitu. Ya. Oke. Nah, nanti yang lain-lainnya kita akan jelaskan sejalan dengan perkuliahan kita ya. Seperti contohnya juga di sini ya. Karena kita tadi memilih deskriptif statistik. Nah, ini ada output otomatisnya. Nah, ini output otomatisnya ya. Ini tabel ini yang di atas. Ya, apa ini? Di sini dijelaskan variabel yang diolah itu IPK, ya. Data yang terisinya, yang validnya ada 1242. Kebetulan semua datanya ada, gitu ya. Data yang missingnya 0, nggak ada data missing. Data missing itu adalah mungkin ada seorang mahasiswa gitu ya, yang IPK-nya itu belum tahu berapa begitu ya. Itu nanti bisa dikosongin di selnya dia. Nah, kalau ada yang seperti itu, nanti mungkin missingnya tidak 0, mungkin ada 1 atau ada 2. Kemudian dia hitung berapa rata-rata. Di sini rata-rata IPK-nya ternyata lumayan bagus nih. MIPA ya, 3,4 sekian. Hampir 3,5. Kemudian standar deviasinya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan ya dari waktu ke waktu mengenai apa ini semua, gitu ya. Minimumnya, nah ini paling kecil IPK-nya ada yang 1,1. Maksimumnya IPK-nya 4 ada. Tadi kan udah saya tunjukkan ada berapa? 6 orang ya yang IPK-nya 4. Nah, tapi kalau dari 3,5 sampai 4 ada berapa? Nah, ini bisa dilihat dari sini nih. Kira-kira ada berapa di sini? Ya, tinggi dari batang ini adalah frekuensinya. Ya. Tinggi dari batang ini adalah frekuensinya. Oke. Kalau ini apa nih interval plot? Mungkin bisa kita lihat. Oh, ini interval plot itu adalah tengah-tengahnya ini rata-rata nanti. Tengah-tengahnya rata-rata, ujung atas itu apa, ujung bawah itu apa nanti. Ya, disebutnya interval plot. Nanti bisa main-main lah dengan ini ya. Dengan ini semua. Ini statistik apa? Central tendency, dispersion, quartile. Kalau ini apa nih? Ya nanti bisa main-main lah dengan di sini ya. Yang di sini semua. Oke, mungkin itu saja ya. Harapannya adalah kalian